Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi perumusan teori akuntansi dan aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Basilius Agung, NIM 18144. Yang kedua, Andriani Prihasti Jonta, NIM 18170. Brigita Advenovani, NIM 18174, dan Anastasia Sintasari, NIM 18177. Saya, Brigita Advenovani, NIM 18174, akan mempresentasikan materi tentang perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada teori dan praktik akuntansi. Kalau di bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa teori ini memiliki banyak sudut pandang, teman-teman. Nah, kalau akuntansi sendiri juga memiliki berbagai definisi. Yang pertama ada akuntansi adalah apa yang dilakukan oleh akuntan. Contohnya pada American Institute of Certified Public Accountant, menyebutkan bahwa akuntansi itu tentang mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa. Definisi ini lebih menekankan akuntansi sebagai seni, bukannya akuntansi sebagai body of knowledge. Yang dimaksud dengan seni di sini mungkin identik dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Definisi yang kedua adalah akuntansi adalah proses komunikasi. Contohnya pada American Accounting Association yang mendefinisikan akuntansi sebagai proses identifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Definisi ini menunjukkan kalau akuntansi adalah media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan. Yang ketiga adalah akuntansi sebagai kegiatan jasa. Fungsinya di sini, akuntansi memberikan informasi kuantitatif, terutama yang sifatnya keuangan. Dari tiga definisi ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Selanjutnya, ada hubungan antara teori akuntansi dan praktik akuntansi. Saya akan jelaskan di sini. Dari tampilan ini, kita dapat melihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam natural science atau ilmu yang pasti, di mana ilmu pasti atau natural science itu teorinya dikembangkan dari hasil observasi empiris, tetapi akuntansi lebih cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai atau value judgment yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, praktik dapat saja diubah untuk mengakomodasikan teori. Matthews dan Pereira pada tahun 1993 mengatakan bahwa teori itu memiliki karakteristik seperti ini. Memiliki body of knowledge, konsisten secara internal, menjelaskan dan memprediksi fenomena, menyajikan hal-hal yang ideal, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, dan membahas masalah yang memberikan solusi. Jadi jelas bahwa teori yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi perumusan teori akuntansi. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran yang digunakan, sistem bahasa yang digunakan, dan tujuan perumusan.
Yang pertama, kita akan mempelajari tentang klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang pertama, ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Secara umum, langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi itu seperti yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan, lalu memilih postulate akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi, dan yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Pendekatan ini memiliki keuntungan, yaitu kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu pendekatan deduktif didasarkan pada postulat dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terperinci. Proses induktif ini melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua observasi, lalu menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Selanjutnya, hasil observasi kemudian digeneralisasi dan terakhir pengujian terhadap generalisasi. Pendekatan ini memiliki keuntungan. Pendekatan ini didasarkan pada kebebasan, di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Tetapi pendekatan ini juga memiliki kelemahan teman-teman, yaitu seringkali observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Selain itu, data yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan etika. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kebenaran atau truth, keadilan atau justice, dan kewajaran atau kejujuran atau fairness. Pendekatan etika ini memang memiliki manfaat, tapi pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Yang keempat ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Socio-economic accounting yang dicoba untuk dikembangkan bertujuan untuk mendorong perusahaan agar mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran dan internalisasi. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini itu adalah kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi, dan pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Selanjutnya ada pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama ada teori sintaktik. Teori sintaktik ini
berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntan yang ada, memungkinkan untuk mengevaluasi teori tradisional, dan memungkinkan mengevaluasi praktik berjalan yang tidak sesuai dengan teori tradisional. Selanjutnya ada teori semantik. Teori semantik atau interpretasi ini memberikan penjelasan mengenai fenomena atau objek atau peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi, teori ini memberi penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Selanjutnya ada teori pragmatik atau teori perilaku. Teori ini menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Jadi, teori pragmatik dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Ada dua pendekatan dalam teori pragmatik, yaitu pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologis. Kalau yang deskriptif, dasar metode ini perilaku akuntansi diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip akuntansi. Yang kedua, pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan yang ini dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, teori normatif. Teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Ada dua, yaitu true income dan decision usefulness. Kalau yang true income berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Kalau yang decision usefulness menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Teori selanjutnya adalah teori akuntansi positif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Karena saat sekarang ini teori positif lebih menekankan pada penjelasan mengenai alasan-alasan terhadap praktik berjalan dan prediksi terhadap peranan akuntansi dan informasi terkait dalam keputusan-keputusan ekonomi, individu, perusahaan, dan pihak lain yang berperan dalam kegiatan pasar modal dan ekonomi. Terdapat 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif, yaitu hipotesis rencana bonus yang diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang atau present value bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua adalah hipotesis hutang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Selanjutnya ada hipotesis cost politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Berikutnya, aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Proses pembentukan standar akuntansi, atau sering disebut dengan standar setting proses, merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, dan sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan, baik pihak pemerintah maupun profesi akuntan itu sendiri. Aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi itu sendiri diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, penyusunan standar akuntansi di Amerika. Yang kedua,
periode pembentukan tahun 1930 sampai tahun 1946. Yang ketiga, Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1936 sampai tahun 1946. Yang keempat, periode setelah perang pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Yang kelima, periode berakhirnya Komite on Accounting Procedure atau CAP. Dan yang keenam, periode modern tahun 1959 sampai tahun 2002. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal pembentukan tahun 1930 sampai 1936. Yang kedua, periode setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946 sampai 1959. Dan yang terakhir, periode modern tahun 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antara perusahaan, bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Tekanan yang dilakukan oleh perbankan dan kreditur lainnya adalah perusahaan perlu mengungkapkan dalam laporan keuangan sumber daya dalam wujud kas atau yang mendekati kas yang dapat digunakan untuk membayar kembali hutang perusahaan. Di samping itu, dengan makin meningkatnya para pemodal individual di pasar modal yang tidak diikuti dengan perkembangan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pemodal atau investor, maka muncul pertanyaan apakah praktek akuntansi dan pelaporan yang ada saat itu mampu digunakan sebagai alat untuk menilai investasi. Melihat realitas bahwa laporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat penilaian investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. Yang kedua, periode pembentukan tahun 1930 sampai 1946. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi di dunia dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Apa yang menjadi keprihatinan NYSE adalah banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktek akuntansi yang berbeda. Pada awalnya, AICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. Yang kedua, perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Hasil dari kerjasama ini adalah format draft 5 Board Accounting Principles yang disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE
pada tanggal 22 September 1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principles dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 43. Yang ketiga yaitu Komite Prosedur Akuntansi tahun 1936 sampai tahun 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi. Namun demikian, tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini dan kemudian diganti dengan Committee on Accounting Procedures atau CAP pada tahun 1936. Ketika Perang Dunia Kedua mulai, pengembangan standar akuntansi mengalami penurunan secara signifikan. Selama masa perang, CAP secara khusus menangani masalah-masalah akuntansi yang berkaitan dengan transaksi perang atau war transaction. Yang keempat, periode setelah perang tahun 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi bom ekonomi di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Ekspansi ini pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan uang di dalam perekonomian. Dengan pasar modal, industri mulai aktif menggait uang yang tersebar di masyarakat lewat go public pada tahun 1940. Diperkirakan ada 4 juta pemegang saham di USA dan pada tahun 1952 jumlah pemegang saham meningkat menjadi 7 juta dan dalam tahun 1992 mencapai 17 juta pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik di USA sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi sumber penting untuk pengambilan keputusan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Untuk pertama kalinya, kebijakan akuntansi menjadi topik penting pada berita-berita financial press. Masalah utama adalah keseragaman atau komparabilitas pada laporan earnings antar perusahaan yang berbeda. Tekanan terhadap profesi akuntansi dari financial press dan SEC untuk menghilangkan perbedaan metode akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang berpengaruh secara langsung terhadap laporan laba. Yang kelima, periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure atau CAP. Periode ini dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP makin meningkat, khususnya kritik yang mengecam CAP. Financial eksekutif dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta hearing atau pendapat mereka terhadap usulan ARBS. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lamban dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. Dalam pertemuan tahunan AICPA tahun 1957, dibentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principles Board. Atau APB dan Accounting Research Division. Laporan itu menekankan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Yang keenam,
periode modern tahun 1959 sampai tahun 2002. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Divisi riset ini sendiri adalah lembaga otonom memiliki seseorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Divisi ini juga tidak bertanggung jawab langsung kepada Komite Teknikal AICPA untuk menetapkan riset. Direktur divisi akan berkonsultasi dahulu dengan APB. Jika keduanya tidak ada persetujuan, maka APB berhak menentukan topik apa yang harus dilakukan riset oleh divisi dari proyek penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk Accounting Research Studies atau ARS. Saya Andriani Presjonta NIM 1821141170 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. A. Laporan Komite Wheat and Troubled. Oleh karena kritik terhadap APB bermunculan terus, maka dalam bulan April 1971, AICPA membentuk dua grup studi, yaitu The Study Group on Establishment of Accounting Principles yang dipimpin oleh Francis M. Witt, mantan komisi SEC dan pengkritik terdepan profesi akuntansi. Grup lainnya adalah The Study Group on the Objective of Financial Statement yang dipimpin oleh Robert M. Troubled. Laporan Komite Wheat selesai dalam bulan Maret 1972 yang menghendaki adanya perubahan signifikan pengembangan standar akuntansi. Rekomendasi komite standar akuntansi. Rekomendasi komite ini antara lain yang pertama, pembentukan Financial Accounting Foundation. Lembaga ini memiliki 9 trustee dengan tugas utama mengangkat anggota Financial Accounting Standard Board atau FASB dan mencari dana untuk menjalankan operasinya. Kemudian yang kedua, pembentukan FASB. Dewan ini memiliki 7 orang anggota full-time dan menetapkan standar pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga, pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council dengan jumlah anggota 20 orang dan berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan task force dari reaksi terhadap usulan standar. Rekomendasi ini diterima oleh AICPA bulan Juni 1972 dan FASB resmi berdiri 1 Juli 1973. Selanjutnya, B. Mekanisme operasional FASB. Struktur FASB mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of Financial Accounting Foundation atau FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor, yaitu AAA, AICPA, Financial Analysis Federation atau FAF, Financial Executive Institute atau FEI, National Association of Accountant atau NAA, dan Security Industry Association atau SIA. FAF terdiri dari 13 anggota yang merupakan wakil dari 6 sponsor tersebut, ditambah wakil dari pemerintah dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, 1 wakil AAA, 4 wakil AICPA, 1 wakil Financial Analysis Federation, 2 wakil Financial Executive Institute, 1 wakil National Association of Accountants, 1 wakil Security Industry Association, 3 wakil dari kelompok akuntan pemerintah. Tugas FAF adalah mengangkat Board of Trustee. Board of Trustee ini telah dikembangkan untuk mengakomodasi tambahan 2 anggota dari organisasi besar yang tidak termasuk dalam 6 organisasi sponsor, yaitu dari industri perbankan. Board of Trustee
Board of Trustee kemudian mengangkat anggota FASB, mendanai kegiatan board, dan berperan sebagai pengawas. Struktur konstituen dan hubungan dengan FASB dapat dilihat pada tampilan 4.1. Tampilan 4.1 dapat teman-teman lihat setelah slide berikut. Anggota FASB berjumlah 7 orang, masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun dan dapat menjabat maksimum selama 2 periode. Berarti mereka bisa menjabat selama 10 tahun. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen. Tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar belakang yang harus dimiliki oleh seorang anggota FASB adalah: pertama, pengetahuan akuntansi, finance, dan bisnis, serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik. Financial Accounting Standard Advisory Council atau FASAC diangkat oleh Board of Trustee. Jadi, FASAC ini diangkat untuk memberi nasihat kepada FASB berkaitan dengan rencana kerja dan rencana proyek, prioritas agenda, dan pengangkatan task force serta isu-isu teknis lainnya. Prosedur penyusunan standar dimulai dengan melakukan identifikasi masalah. Kemudian dibentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah tadi. Hasil kajian ini berupa discussion memorandum, di mana discussion memorandum ini mengidentifikasi semua isu dan kemungkinan penyelesaiannya. Discussion memorandum ini disebarkan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian FASB melaksanakan public hearing, di mana semua pihak yang berkepentingan memberikan pandangan kepada Dewan. Setelah public hearing, diterbitkan ex post draft dari standar dan diminta pendapat secara tertulis kepada semua pihak yang berkepentingan. Setelah mempertimbangkan komentar tertulis atas export draft, diterbitkan export draft baru atau final vote, diambil oleh Dewan FASB. Diperlukan pendapat mayoritas dari anggota FASB, yaitu 4 anggota yang menyetujui agar dapat diterbitkan standar akuntansi final. Kemudian yang ketujuh yaitu periode setelah skandal akuntansi dari tahun 2002 sampai sekarang. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, WorldCom, Global Crossing, Bradigusa, BCCI, Maxwell, Polypic di UK, dan HIH Insurance di Australia, menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Jadi, SOX ini muncul karena adanya skandal akuntansi yang dimulai pada kasus Enron tahun 2001, diikuti oleh WorldCom tahun 2002 dan perusahaan lainnya. Kasus WorldCom merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan terheboh dalam sejarah akuntansi, di mana manajemen WorldCom secara sengaja memalsukan data laba perusahaan. Arthur Andersen, auditor WorldCom, gagal mengungkap pengalihan dana sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk menaikkan pendapatan. Kasus Enron juga menunjukkan pola serupa, yaitu praktik manajemen laba, di mana Enron melaporkan laba yang tinggi dan menggunakan transaksi yang sangat kompleks dan direkayasa untuk mencapai tujuan mereka. Kasus tersebut mendorong pemerintah Amerika melakukan reformasi praktik corporate governance dan praktik pelaporan keuangan, sehingga muncullah SOX ini. Tujuan utama dari SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah Public Company Accountability Oversight Board. Jadi atas dasar ketentuan yang terdapat dalam SOX, dibentuklah PCAOB ini. PCAOB merupakan organisasi nirlaba swasta
terdiri dari 5 anggota, dari maksimal 2 diantaranya adalah anggota yang bersertifikat akuntan publik, dengan misi utama PCAOB adalah untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Yang selanjutnya adalah standar akuntansi global. Jadi masing-masing negara itu sebenarnya mempunyai organisasi yang bertanggung jawab menemukan standar akuntansi dan pelaporan keuangannya sendiri. Nah, standar akuntansi yang disusun oleh masing-masing negara sangat berbeda karena berbagai alasan dan juga karena sistem hukum yang berbeda. Perbedaan standar akuntansi ini menimbulkan masalah bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di lintas batas negara. Perusahaan yang beroperasi di beberapa negara akan menemui kesulitan dalam memenuhi standar akuntansi di negara-negara tersebut. Perbedaan standar akuntansi ini juga berdampak bagi investor yang harus membandingkan laporan keuangan antara perusahaan dalam rangka memilih investasi yang akan dilakukan. Sehingga muncullah IASC, IASB, IFRIC, dan SAC yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita bahas adalah IASC Foundation. Jadi IASC Foundation ini beranggotakan 19 trustees. 6 dari Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan masing-masing 1 dari Afrika dan Amerika Latin. Nah, tugas dan tanggung jawab trustees di sini yang pertama adalah mengangkat anggota dewan yang akan melayani bantuan kapasitas dengan masing-masing national standard setter. Yang kedua, mengangkat anggota IFRIC dan SAC. Yang ketiga, mengkaji strategi tahunan IASC dan keefektifannya. Yang keempat, menyetujui anggaran tahunan IASC dan keefektifannya. Yang kelima, mengkaji isu-isu strategis yang akan mempengaruhi standar akuntansi. Dan yang keenam adalah menetapkan dan mengubah prosedur operasional untuk Dewan, IFRIC, dan SAC. Yang selanjutnya adalah International Accounting Standard Board atau IASB. Jadi Dewan IASB itu mempunyai 14 anggota, di mana 12 anggota merupakan anggota full-time dan 2 anggota merupakan part-time. IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan IFRS dan exposure draft. Yang kedua, menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC. Nah, anggota Dewan IASB ini harus memiliki keahlian teknis. Trustees harus memastikan bahwa Dewan IASB tidak didominasi oleh kelompok tertentu atau kepentingan regional. Untuk memenuhi keahlian teknis dan pengalaman, maka Dewan IASB paling sedikit 5 orang anggota mempunyai latar belakang praktisi auditor, 3 orang anggota mempunyai latar belakang financial statement preparers, dan 3 orang anggota pengguna laporan keuangan dan 1 anggota dari latar belakang akademisi. Yang selanjutnya adalah International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. IFRIC mempunyai 12 anggota yang diangkat oleh trustees untuk periode tugas 3 tahun. IFRIC bertanggung jawab untuk yang pertama, menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. Yang kedua, mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Dan yang ketiga, melaporkan kepada Dewan dan mendapatkan persetujuan Dewan untuk finance interpretasi. Yang terakhir adalah Standard Advisory Council atau SAC. Jadi SAC itu memiliki 49 anggota. Dengan tugas utamanya adalah menyediakan forum bagi organisasi atau individu yang mempunyai ketertarikan terhadap international financial reporting untuk berpartisipasi dalam proses standar setting.
Nah, ketua dari SAC ini merupakan sekaligus ketua dari IASB. Dan SAC mengadakan pertemuan 3 kali setahun dan terbuka untuk masyarakat. Tujuannya adalah yang pertama memberikan nasihat dewan untuk prioritas pekerjaan dewan. Yang kedua, memberitahu dewan terhadap dampak usulan standar untuk penggunaan dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan nasihat kepada dewan atau kepada trustees. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.